Farhan Sukriyadi, pria asal Lombok yang lama menetap di Jepang ini merupakan mantan anggota dari sebuah gangster internasional di Jepang. Menjadi kurir narkoba antar negara dan petarung jalanan adalah kesehariannya kala itu. Hidayah datang tak terduga. Setelah kunjungan para ustadz ke diskotik miliknya di Jepang, ia mengikhlaskan diskotik tersebut dijadikan masjid dan mulai mendalami Islam hingga saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bang? Pemirsa, ada banyak hal yang menarik dari kehidupan Bang Farhan sebelum seperti hari ini kita melihatnya. Kok bisanya seorang putra Indonesia pernah masuk ke dalam sebuah geng internasional dan itu sangat ditakuti. Boleh diceritakan kabarnya awalnya dari dulu sempat menjadi pelaut gitu. Jadi tahun 1989 saya pernah tenggelam kapal di benua dari Bali. Sudah dikatakan meninggal dunia. Dan saya kembali ke Lombok. Sudah orang tua sudah mensolatkan gaib, sudah selesai. Tapi 9 hari setelah itu saya pulang. Dan kemudian saya berpikir, saya harus berangkat keliling dunia untuk jadi pelaut. Tapi ternyata di Singapura, saya dikenalkan oleh salah seorang yang bisnis. Jadi saya tertarik. Saya jadi pelaut, tapi sebenarnya saya jadi kurir. Narkoba, kokain lah. Jadi saya masuk Panama, Peru, Chili, Ecuador. Saya masuk semua ke negara-negara itu untuk mencari barang ini. Setelah itu kembali ke Indonesia dalam keadaan tidak punya uang. Jadi pada waktu bisnis tadi itu, bisnis kokain jadi kurir, harusnya kan abang banyak duit tuh saat itu. Tapi ada satu peristiwa sampai nggak punya uang gitu pulang ke Lombok. Jadi saya pulang pakai bus, saya melihat perempuan di Pulau Gadung. Saya tertarik. Temani saya bayar, saya kasih duit. Dia mau. Saya kasih duit, bahkan orang-orang yang dalam bus itu saya kasih uang. Saya bawa uang dolar Singapura sama Amerika. Tapi perempuan ini sebelum masuk ke Gilimanuk, ini perempuan sudah hilang. Oke. Jadi supaya tenang, minta ditemani perempuan. Ya. Ternyata perempuan itu malah ngambil duitnya abang. Ya, habis sama tasnya, sama jam semua habis. Dari situ gimana ceritanya kemudian bisa nyambung ke Jepang ya, dan kabarnya di sana kemudian masuk ke dalam lingkaran gangster tadi itu. Jumpa sama istri saya, Hiroko Nonaka. Berarti masih calon istri dong Ya, saat calon itu? istri. Ya, panjang ceritanya. 1 tahun berkumpul, setelah itu nikah. Jadi saya masuk Jepang. Di Jepang istri suruh saya belajar bahasa Jepang. Dikuliahkan. Saya nggak mau, saya bukan orang pelajar. Saya orang jalanan. Saya nggak butuh belajar, nggak penting bagi saya. Karena saya lebih paham kalau di lapangan. Hanya saya cari disko, dari disko ke disko. Diskotik ya? Di Yamanashike. Kemudian kami pindah ke Nagano, Matsumoto. Ya. Bahkan di Shibuya, di Roppongi, di Tokyo, saya acak-acak semua itu tempat. Di sana saya cari barang haram. Karena ini lebih mahal daripada emas. Tapi tidak bisa menghasilkan uang banyak. Jadi ada open turnamen di Jepang itu setiap sebulan, 2 kali, 3 kali. Setiap minggu itu ada pertandingan bebas, kelahi bebas. Kick one. Naik ring. Saya ikut. Siapa yang menang dapat duit, kalah dapat duit. Menang dapat 50.000 yen, kalah dapat 25.000 yen. Tapi kalau menang terus meningkat terus sampai 100.000 yen. Tapi selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun saya berkelahi terus dapat uang, saya enak. Lupa saya barang-barang ginian. Orang-orang Jepang ini tertarik sama saya. Dia lihat saya bagus, kemudian saya diuji. 3 tahun saya diuji. Loyalitasnya, kesetiaannya, kemudian kejujurannya, dengan banyak cara. Dengan uang, dengan wanita, dengan banyak. Alhamdulillah saya lolos. Sekarang Bang, ceritakan titik balik apa yang membuat abang berubah meninggalkan itu semua. Peristiwa apa? Saya yang sangat menyentuh mungkin perasaan terdalam Bang Farhan ketika itu dan mau meninggalkan semuanya.
ada saya punya disco Island Club di Matsumoto. Diskotek yang Diskotek. punya abang sendiri? Jamaah datang, jamaah tablik. Orang tua kita datang. Pertama saya mimpi. Ada seorang yang mendatangi saya takut, saya pikir polisi yang datang. Saya ketakutan awalnya. Tapi ajibnya, beliau-beliau ini mimpi juga. Mereka mimpi ngelihat satu orang telanjang bulat di ribuan wanita-wanita sedang bikin party. Dan dia orang diselamatkan. Dan singkat cerita, jamaah ini masuk, pertama saya tolak. Mereka datang hari pertama, hari kedua tidak, hari ketiganya mereka datang lagi. Ya. Mereka datang langsung masuk ke masjid, masuk ke disco. Di luar disco, di parkiran semua banyak yang nonton, banyak yang nunggu. Karena Ustadz masuk disco. Mungkin seumur hidup beliau pertama kali masuk disco. Beliau berdoa, Farhan, katanya sama saya, boleh gak kami berdoa di sini dan kami jadikan masjid, kami jadikan disco kamu ini jadi masjid. Silakan saya. Saya senyum-senyum saja. Dia tengadahkan tangan, saya bergetar. Dan kawan-kawan yang nilainya semuanya menangis. Saya merinding. Jadi dengan tangan yang menengadah saja itu sudah menggetarkan Bang Farhan saat itu. Oke, dari peristiwa itu apalagi yang dialami? Kabarnya juga setelah itu tidak lama ada peristiwa besar di Fukushima. Saya tahajud. Ketika saya tahajud, saya dilarang. Terus di penjara kan nggak ada fasilitas untuk sholat, bahkan makanan babi, makanan haram semua masuk. Bahkan itu saat mau bulan puasa juga begitu. Jadi saya katakan kepada mereka, kalau kalian sakiti orang-orang Islam, tunggu keputusan Allah. Bahkan waktu saya dipulangkan juga, saya sempat di borgol, saya bilang buka borgolnya. Waktu dipulangkan, saya bilang sama orang imigrasi, orang penjara, saya mau dibuka borgol. Kalau kalian tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau kalian tidak percaya dengan Allah, sebentar lagi tsunami akan datang. Itu seminggu setelah saya pulang, benar semua tsunami juga datang. Sekarang apa yang ingin Pak Bang Farhan sampaikan kepada Allah dengan berbagai peristiwa-peristiwa hebat yang dialami tadi, dan kemudian Allah berikan jalan untuk berubah? Kepada Allah, subhanallah, hanya Allah yang tahu. Karena saudara-saudara kita yang di Jepang ini, subhanallah, mereka disiplinnya tinggi. Mereka ikromnya memberikan sesuatu itu baik. Dan saya selalu berdoa kepada Allah, semoga Jepang ini jadi negara Islam. Dan saya ada keyakinan seperti itu. Semoga orang Jepang, termasuk keluarga saya, juga diberikan hidayah. Dan sekarang alhamdulillah di Jepang sudah ada sekitar 350 masjid. Bang Farhan sendiri apa yang ingin sampaikan kepada Allah dengan sebuah atau dengan perubahan yang sedemikian hebat, kehidupan yang lebih baik saat ini? Ya, otomatis saya selalu berdoa setiap malam, kekalkan hidayah ini ya Allah. Kekalkan hidayah. Dan jadikan saya ini asbab hidayah untuk orang lain. Dan hantarkan saya ke ujung-ujung dunia ini untuk menyampaikan ini kali. Karena negara lain masih banyak yang tidak seperti Indonesia. Subhanallah. Dan saya harus ke sana. Oke. Bang Farhan, terima kasih kisahnya yang luar biasa. Mari kita merenung untuk diri saya dan juga pemirsa di rumah, para penonton di studio. Ada kalanya coba kita ingat. Ketika Allah memberi sebuah hidayah kepada kita, lalu kita merubah atau berubah lebih baik akhlak kita, karakter kita, pribadi kita. Kadang kita ego hanya memikirkan diri kita sendiri. Berarti dari kisah ini yang boleh kita bawa pulang, mari, di tengah ketidaksempurnaannya siapapun kita, bahkan mungkin kita kadang terjebak lagi ke dalam maksiat, ke dalam dosa, jangan pernah menutup diri untuk mengajak orang lain lebih baik. Ajaklah, ingatkanlah, sembari kita mengingatkan diri kita. Jangan kemudian sebentar-bentar mulut kita mudah mencibir keburukan orang-orang di sekitar kita tanpa kita pernah mengajaknya, tanpa pernah kita mengingatkannya. Semoga dengan cara seperti ini, perolehan hidayah kita ditambah lagi oleh Allah, kebaikan hidup kita
pribadi kita pun diperbaiki lagi oleh Allah, lebih indah, lebih baik lagi. Hari ini, mari kita menengadahkan tangan, bermohon kepada Allah, dan kita sampaikan, Allah, siapapun di antaraku, di antara kami, orang-orang yang kami jumpai, yang bila pun di antara mereka hidupnya masih jauh darimu, maka dengan caramu, dengan kemahabijaksanaanmu ya Allah, tuntunlah mereka. Di antara mereka adalah sahabat-sahabat lama kami, mungkin juga kerabat kami. Dengan kemahabijaksanaanmu, tuntunlah mereka ke jalan hidayahmu. Engkau pemilik cahaya kebenaran. Engkau pemilik kemurahan untuk menuntun manusia dengan caramu. Apapun saja itu kehendakmu. Takdirkan kepada orang-orang di sekitar kami dan diri kami untuk senantiasa dicurahi rahmat-Mu. Terbuka mata hati kami, dituntun kepada jalan yang lebih baik, jalan yang terang dengan cahaya-Mu, hingga kami menjadi hamba-Mu, hamba-Mu yang dicintai, diterima oleh-Mu. Kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.